Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Zulfaulia. Saya dari kelas psikologi E dengan NIM 211041164. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi, tafsir psikologi yang menjelaskan tentang tafsir psikologi. Yang pertama adalah otak. Otak yaitu sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Otak manusia merupakan suatu organ penting di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia serta dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas gerak yang dilakukan oleh manusia. Neuroscience merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji serta mempelajari sistem saraf neuron yang berada di dalam otak manusia dengan mempelajari struktur, fungsi sejarah evolusi, cara kerja, kesadaran, serta kepekaan otak dari perspektif ingatan, biologi, serta berkaitan juga dengan sistem pendidikan. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang otak atau sel saraf dalam dua surah yang berbeda, yaitu pertama surah Hud ayat 56 dan surah Al-Alaq ayat 16. Di sini saya akan membacakan surah Hud ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Yang berarti sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Yang kedua adalah surah Al-Alaq ayat 16, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yang berarti yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surah-surah yang menyebutkan orang harus berpikir menggunakan akal. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada manusia bahwa sangat diperlukannya akal untuk berpikir sebelum melakukan suatu hal. Dengan berpikir, manusia dapat bertindak sesuai dengan aturan dan tidak menjadikan orang lain rugi. Maka banyak ayat yang menganjurkan berpikir dengan akal. Kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir banyak sekali. Yang pertama adalah nadhara, yang berarti melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenungkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 6-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatsna fiha min kulli zawjin bahij. Yang berarti, maka apakah mereka tidak melihat akan langit-langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit-langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun, dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan kepadanya gunung-gunung yang kukuh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman-tanaman yang indah dipandang mata. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang kali ini adalah tentang psikoterapi. Apa sih psikoterapi? Yakni, psikoterapi adalah pelayanan psikologi yang dilakukan oleh pakar kepada pasien yang memerlukan penyembuhan diri secara psikologi. Psikoterapi atau sering disebut dengan terapi psikologi adalah metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Psikoterapi juga merupakan salah satu bentuk intervensi klinis jenis penyakit yang dapat ditangani oleh psikoterapi.
adalah gangguan jiwa. Pengobatan yang dilakukan pada psikoterapi hanya berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi merupakan salah satu metode penanganan klinis yang utama bagi penderita depresi. Dasar-dasar terapi ruqyah terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dasar-dasar tersebut antara lain di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim serta kerugian. Bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 82. Yang kali ini adalah tentang dzikir. Secara harfiah, dzikir berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ingat pada Allah. Ada banyak bentuk amalan dzikir. Salah satunya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan berzikir, hati menjadi tenang sehingga terhindar dari kecemasan. Al-Quran sendiri menerangkan hal ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Psikoterapi dalam Islam secara harfiah adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metode psikologis itu. Menurut Ansari, psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta makrifat terhadap secara yang tampak pada manusia. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 82 tadi, dan pada surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang berarti adalah, dan Tuhan-Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.